seperti ular, jinak laksana merpati. Itulah dia. Jadi percuma kita hadapi orang kayak begitu. Karena kenapa? Ya orientasinya apapun dia katakan, apapun dilakukan, yang penting dia menang. Dan yang paling utama adalah koin. Give. Gitu. Ada orang yang kemudian pintar, yang bisa kita ajak berdiskusi. Banyak orang Kristen yang pintar. Banyak. Sedangkan dia itu hanya pintar mengulik kata. Dia itu hanya bisa kemudian memutar kata-kata. Sehingga tak ada nilai positif yang bisa kita dapatkan di sana. Seperti itu saudara-saudara. Jadi sampaikan kepada generasi Islam kita dimanapun kita berada. Bisikkan mereka untuk mengikuti diskusi-diskusi lintas agama yang disajikan oleh para apologet Islam. Seperti itu. Terima kasih sahabat-sahabat yang lain. Ya, ini Arita ini muslim apa ateis? Oke, saya ini kejawen nih yang pernah di-cover. Ntar dulu, diam dulu, ada topik ini malam. Oh iya, ada topik ini malam. Iya, dengerin dulu tadi topiknya. katanya non muslim itu tidak mampu berdebat lawan Dengerin dulu Islam. topiknya Mari kita sebentar. debat. Agama Anda apa? Iya. Kejawen kenapa? Oh, itu enggak dianggap manusia itu kalau Anda tidak punya agama. Harus beragama dulu. Loh, kenapa? Sekarang kita di debat Indonesia saja. ini ada agama yang diakui. Kalau kejawen itu Ya tak ada di diakui daftar. sekarang ajaran Nggak kejawen ada. itu memangnya diakui. Nggak ada. Islam Nggak ada sebelum masuk ke diakui. Indonesia itu Tidak ada kejawen di dalam, di daftar sebelum agama Islam yang ada itu kejawen diakui sudah di ada. Indonesia. Jangan Nggak ada. di-mute ini, jangan di-mute. Nggak ada. Tuhanmu Sebelum- siapa? Tuhanmu siapa? Sekarang Tuhanmu kamu kafir-kafirkan aku di WA itu maksud ya, kamu memang apa? memang kamu kafir. Iya, oke. Iblis itu mengakui Allah itu sang pencipta itu disebut muslim di dalam Al-Qur'an. Dengar. Terus gimana ini? Dengarkan. Yang disebut kafir itu yang tidak menyembah Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa kamu sewot? Iblis itu cuma mengakuinya. Kenapa kamu sewot? Mute ini, jangan di mute. Kalau memang saudara kafir ya kafir aja. Kenapa sakit hati? Kafir ya kafir. Kok nggak mau dibilang kafir? Lucu ente itu. Kalau Anda tidak mau dikatakan kafir, jadi muslim. Karena hanya ada dua, kafir. Kalau bukan kafir, muslim. Kalau bukan muslim, kafir. Kalau nggak mau dikatakan kafir, ya muslim. Bahlul kok dipelihara, mas. Aduh, parah ini taman kita ini. Ini ada Kejawen, ntar dulu. Itu kejawen apa sih? Tuhannya siapa kira-kira itu kejawen ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejawen itu aliran kepercayaan, Bang. Aliran kepercayaan yang mereka itu kalau kata kasarnya, walaupun mereka tolak nanti, sebenarnya itu sinkretisme dari ajaran terdahulu yang campur dengan ajaran Islam. Terkadang mereka mengklaim Tuhan mereka Allah, tapi sebenarnya ini nggak bisa. Karena kan kalau mengklaim Tuhan Allah adalah orang-orang yang sumber ketuhanannya dari Al-Quran. Tapi mereka sendiri tidak mempercayai Al-Quran. Jadi itu ndak, apa namanya ya, seperti orang-orang yang ngaku agnostik. Dia percaya Tuhan tapi tidak mengambil agama manapun. Kurang lebih seperti itu, Bang Handi dan Bang Zuma. Iya, kita hargai. Tapi kan dia marah disebut kafir itu ajanya. Maafkan saya karena saya orang beragama. Agama saya Islam, di luar Islam ya labelnya kafir. Kalau mau tidak dianggap Islam ya masuk ke Islam kan gitu. Begitu saudaraku. ya user. Selamat malam. Muslim apa Kristen? Weh. Kenapa marah kali kalau dibilangin kafir kejawen? Bawa iblis. Itu bohong, Bang Handi. Dia termasuk orang yang berpolemik. Artinya dia sudah sering masuk ke koma-koma Islam. Sebenarnya dia ketidaksukaan secara pribadinya ke para apolog itu terlihat kok.
dimasuk ke koma-koma kita terus menyerang kita gitu. Orang-orang seperti ini sepertinya kalau dari cara psikologi dia tuh pengen diakui, diberi tempat gitu. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Ya kalau berani sama kami tunjukkan aja tempatmu di Pulau Jawa. Saya datang kok debat aja di rumahmu gitu loh kalau ke Jawa ini. Gua bawa Al-Quran, lu kitabmu apa dulu, kita adu kitabmu apa. Ya kalau nggak punya kitab, kalau nggak punya Tuhan, terus mau debat sama dia, ya buang waktu lah. Lebih baik kau dibilangin kafir. Gitu aja udah selesai. Cuma aku datang besok. Ya teman-teman moderator, kalau ada di bawah nama Pak Abong, naikin ya Pak Pendeta Abong ya. Tolong naikin teman-teman. Ini karena toko sama Arengga Muslim apa Kristen? Komalnya siapa ini? Hah? Bang Juma kah? Iya. Ya biarin. Terus Bang Juma kah? Iya. Saya Bang. Oh, presidennya surga. Ih, Presidennya surga, istrinya banyak. Jadi Maafkan mereka yang tidak tahu apa yang dia ucapkan. Dua bidadari. Waduh, mantap banget. Jadi kalau di surga itu abang itu maunya apa kalau di surga nanti? Maunya kayak mana di surga itu Bang? Apanya? Maunya abang itu di surga apa? Kita ngapain? Kita kan manusia. Iya, menjelaskan tentang surganya. Masuk ke surga. Islam. Masuk ke surga Jadi juga saya- kan kita manusia Bang. Jadi saya Abang kalau sudah masuk surga apa sudah berhenti jadi manusia? Di setan dia. Bang. Setan lagi Abang, nenek. abang kalau di surga ngapain? Jangan dia kayak roh. Iya, saya tanya kalau di surga nanti abang masih manusia enggak? Bang, dia kalau di mute nggak bisa buka mute Bang Andi. Buka Kasihan. buka mic-nya, Pak. Tuh udah saya undang, buka Bang. Weh, toko salib. Nggak bisa buka mute dia, kasihan. saya tanya dulu dong sama abang ini. Abang, istri abang kalau disuruh milih antara emas, berlian, permata dan diberikan kemudian laki-laki 72, istri anda milih apa? Kira-kira nih, abang, bang, abang, Nggak bisa buka mute dia. bang, kalau istri abang tanya, ya istriku yang tersayang, kamu pilih mana? 72 laki-laki atau emas, permata, berlian, intan, mutiara, kain sutra, harta benda, kekayaan. Kira-kira istri anda pilih laki-laki 72 atau harta? Bang, bang. Bang, ini di surga Mereka ini bang. menjawab, Bang. Rata-rata mereka menjawab atas pengalaman aku ya. Mereka pengen dikawinin Tuhan. Mereka udah bilang begitu. Nggak masuk dalam pilihan itu. Ini kita berbicara mengenai kodrat Al-Quran surah An-Nisa ayat 124. Laki-laki dan perempuan nanti di jannah tidak ada satupun di antara mereka yang akan dirugikan. Itulah hebatnya Islam. Maka saya tanya nih abang ini, abang toko babe nih. Ketika di surga nanti istri abang itu dikasih pilihan 72 laki-laki atau harta benda dan seterusnya. Dikasih berlian, mutiara. Kira-kira istri anda pilih apa? Jangan bilang pilih 72 laki-laki ya.
Nah, sebaliknya, Anda disuruh milih. Selamat malam. Kira-kira di surga saudara Toko disuruh milih 72 bidadari dengan harta berlian dan seterusnya. Yang Selamat Anda malam. pilih, yang mana? Ya, selamat malam Jero. Teman-teman yang di bawah tolong di follow akun yang di atas ya semua. Ya Jero, silakan dijawab. Semua. Iya. Kalau ada laki-laki memilih harta daripada wanita, bahaya itu diragukan. Jangan-jangan dia suka laki. Kalau aku mah pilih sholat. Pilih sholat. Itu ibadah. Ini bukan ibadah lagi, ini disuruh memilih antara wanita dan emas, berlian, perak dan seterusnya. Di surga mau sholat bang, di dunia aja disuruh sholat 5 kali aja belum tentu sholat. Ote ini lucu-lucu emang sekarang ya. Ini Jero siapa ya? Jero Pipe sama Kalau di surga itu bisa kita nikmati itu apa-apa aja. ada agamanya apa bang? Jero. Bang Jero. Bang Jero apa agama Amenda apa? Kristen apa? Kenapa diturunin? Sopan dia kok. Kalau sopan jangan diturunin biar dia nanya. Tamringe 2. Tapi begini loh, banyak orang bercita-cita masuk surga, mengklaim sudah punya tempat di surga, 100% masuk surga. Apa iya? Apa hanya angan-angan belaka saja? Atau hanya bisikan kalbu saja yang membuat Anda semangat seperti itu? Itu mah kira-kira ini siapa yang membisiki yang begini-beginian kok percaya banget masuk surga? Iblis itu selalu menjanjikan yang enak-enak. Nggak ada itu janji iblis menjanjikan neraka. Iblis itu nggak pernah membisiki manusia. Hai manusia yang beriman, kamu nanti akan masuk neraka. Ya gagal misi iblis. Iblis itu selalu membisikkan, kamu pergilah ke tempat itu. Di sana itu kamu bisa minum makan dengan enak. Pergilah ke sana. Dijamin kamu merasakan surga. Begitu janji iblis. Benar nggak itu Bang Juma? Iya. Masya Allah. Assalamualaikum. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin dulu kan wabarakatuh. mungkin cuma 2 menit saya di atas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang di bawah izin bantu follow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena innalillahi wa inna ilaihi rojiun. 4 akun Fandi Ahmad tumbang semua. Bantu di follow habis ultra. Masya Allah. Banyak musuhnya habis ultra ini memang. Banyak yang tidak suka. Ya di follow Api Sulta dan semua yang ada di atas teman-teman ya, di follow narasumber yang di atas, narasumber muslim ya. Ini Adi sama siapa ini? Ham, muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum muslim apa Kristen? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nois, Ma Adi. Aku sih ingin menambah ilmu aja sih, ingin bikin yang lebih tinggi gitu. Oh iya, siap. Itu Belajar terus ya Bang ya. ya mengenai hadis ya. Banyak kan sih ya para oten-oten itu ya
memakai hadis-hadis yang menurut saya sih yang bertentangan dengan Quran, tapi itu sahih. Itu kalau seperti itu menurut Islam kayak apa itu? Bang, lu mah. Ya. Ini dia bilang orang Kristen memakai hadis yang bertentangan dengan Al-Quran tapi sahih. Saya nggak tahu, pernah ketemu gitu kita ya? Kayaknya nggak ada deh. Hadis Nonsen sahih yang itu mah. bertentangan dengan Al-Quran. Sahih bertentangan Al-Quran. Iya, kata dia orang Kristen tuh kalau bawa hadisnya sahih tapi bertentangan dengan Al-Quran. Saya nggak tahu. Ini kan Adini Islam katanya. Saya belum pernah lihat begitu. Hadis dia edit sendiri, ya hadis dia edit sendiri, terus kemudian dia anggap sahih atau sah. Nah, baru dia anggap mengajarkan atau dipakai debat kepada orang Muslim. Ini bertentangan loh dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran. Muslim yang nggak belajar dia bingung. Itu yang dia tanya, Pak Juma. Iya, kalau saya nih ya, saya sebagai aktivis dialog lintas agama, kalau mereka membawa data dari Bibelnya saja mereka nipu, mereka kemudian memutarbalikkan lidah mereka membaca Bibel mereka sendiri. Bagaimana mungkin saya mau percaya ketika dia bawa hadits? Apatah lagi mereka nggak bisa baca kitab gundul, bawa hadits. Alamak, kitab hadis sahihah itu kitab gundul. Jadi kalau oten yang baca Bible bahasa Indonesia aja susah untuk mereka paham, lalu dia datang membawa hadits dari internet, sudahlah. Baru dilihat siapa orangnya saja kita udah tahu. Bagi orang yang memiliki waktu untuk mengkaji materi-materi perbandingan agama. Jadi saya nggak pernah percaya kalau yang namanya oten mengulas hadits atau Al-Quran. Saya nggak percaya. Selama mereka masih berlabel oten, bahas hadits, maaf saja, tidak ada waktu untuk Anda. Kecuali Anda kemudian menjelaskan asbabul wurudnya, menjelaskan kemudian asbabul nuzul dari Al-Qur'annya, dan seterusnya. Dan itu Anda harus melalui kitab gundul yang benar-benar kitab sahih, bukan hanya di internet aja. Kalau di internet apapun bisa dibuat di sana. Gitu teman-teman. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Bang Baren, Muslim apa Kristen? Saya Baren. Muslim, Abang. Ya, ada yang mau disampaikan, Ya, Bang? saya Muslim, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Bang Zuma. Semoga sehat selalu. Karifah juga. Amin. Jadi Bang Zuma, saya ingin bertanya juga Bang Zuma, tapi Bang Zuma nggak membuka bertanya secara secara pribadi gitu ya Bang ya? Iya Bang, saya biasanya cuma berdiskusi aja. Ya, ini diskusi lintas agama ya Bang. Kalau Anda ingin bertanya-tanya nanti buka akunnya Gus Wapi ya. Iya. Tapi saya sebetulnya ada yang ingin ditanyakan juga mungkin sama Bang Zuma. Tapi Bang, ya saya Muslim. Saya kebetulan tanya juga sama teman-teman apologet yang lain juga. Mereka belum bisa berani memberikan jawaban gitu Bang Zuma. Jadi mungkin saya pikir Bang Zuma, saya berharap bisa menjawab pertanyaan saya juga Bang. Karena ya dengan adanya apologet dari sebelah itu kadang-kadang membuat saya juga ya kalau murtad sih insya Allah enggak ya Bang Zuma, tapi kadang-kadang terguncang juga Bang. Nggak lucu Bang kalau Anda guncang karena oten. Nggak mesti ditertawakan yang kayak gitu. Anda aneh aja kalau ada orang Islam yang menjelaskan oten terguncang.
Lebay. Ya, Kuatkan Halimon. sarungnya, pakai ikat pinggang. Kristen menjelaskan terguncang. Aduh, Lucu itu. itu Halimon. lebay namanya. Maaf ya Bang ya. Maafkan saya kalau ada saya dengarkan umat Islam terguncang karena penjelasan orang Kristen. Saya mau muntah. Mana otaknya? Akal Anda kemana akalnya? Terguncang oleh penyembah selain daripada Allah. Itu lebay. Itu namanya lebay. Lebay cucok. Ya, Bang Halimon. Muslim apa Kristen, Bang? Gak ada cerita Islam itu ya sedangkal apapun kemudian imannya, kemudian mendengarkan penjelasan orang-orang oten di dunia lintas agama ini guncang imannya, itu nggak ada cerita itu dodol. Lain cerita kalau yang di bawah pusat dan juga di belakang pusat yang membuat Anda terguncang. Kalau hanya penjelasan, bukan saya sombong, enggak. Apa yang membuat Anda guncang? Apanya yang membuat Anda guncang? Kira-kira. Gak ada cerita guncang, terguncang hanya karena mendengarkan penjelasan oten. Bah, lemah kali. Kambing aja nggak goyang. Sapi mendengarkan mereka nggak goyang sapi. Kera aja nggak bergeming. Ya Anda yang goncang. Lebay. Ya, Abdul. Selamat malam Abdul. Muslim apa Kristen? Kemana aja selama ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang Handi, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buni Ripa dan semua yang di atas. Allah meridhoi perjuangan untuk seapologet Islam. Amin ya Allah. Amin, amin ya Rabb. Saya mau menyampaikan ini untuk Bang Handi. Bang Handi, dulu pernah di Yahoo nggak dulu? Bang, lewat DM aja kalau itu Bang. Oke, terima kasih. Kalau gitu saya undur diri, terima kasih. Siap. Terus perjuangannya Makasih, saya Bang. ikut mendoakan dan Makasih Bang Abdul. mari Barakallahu semuanya. fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Akang, aku izin turun ya Akang ya.